BKN minta admin SSK SSN buka inbox, segera umumkan hasil seleksi PPPK tahap 1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta admin SSK SSN untuk segera membuka hasil seleksi PPPK tahap 1. Menurut Peltidor Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan, hasil seleksinya sudah dikirim kepada masing-masing Pemda melalui admin SSK SSN. Oleh karena itu, hasilnya segera diumumkan agar ratusan ribu honorer sudah bisa melihatnya. Bapak Ibu admin SSK SSN, silakan cek inbox untuk mengumumkan hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1. Segera ya, karena ratusan ribu honorer menunggu. Tegas Ridwan dalam pesan WhatsApp pada Kamis 26 Desember pukul 7.52 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Ridwan mengatakan tidak ada perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1. Pertama, pengumuman tidak harus serentak dimulai 24 Desember karena tenggat waktunya sampai 31 Desember. Sudah ada beberapa instansi yang seharusnya bisa diumumkan hari ini karena hasilnya sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN. Jadi, tidak ada perubahan jadwal, kata Ridwan kan pengolahan hasil tersebut. Proses ini dinamis dari waktu ke waktu. Begitu hasil resmi sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN, kata Ridwan, instansi bisa mengumumkan segera mengingat sistem ini sudah terintegrasi dalam SSK ASN. Ditunggu saja ya, pastinya pengumuman sudah dimulai. Karena Pak Kepala sudah menandatangani hasil seleksinya secara digital, ucapnya. Sebagai pengingat, ini jadwal pelaksanaan seleksi PPPK 2024 tahap 1. 1. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai 31 Desember 2024, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 10 sampai 21 Desember 2024. Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan 13 sampai 28 Desember 2024. 4. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai 31 Desember 2024. 5. Pengisian DRH NIP PPPK 1 sampai 31 Januari 2025. 6. Usul penetapan NI PPPK 1 sampai 20 8 Februari 2025. Keterangan sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Instansi tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan mendapatkan persetujuan Menpan RB. Pemerintah ditenggat hingga Desember 2024 untuk menuntaskan masalah honorer. Berbagai regulasi pun sudah diterbitkan untuk melindungi honorer dari pemutusan hubungan kerja, PHK. Dimulai dari Kepmenpan RB 347 tahun 2024, Kepmenpan RB 348 tahun 2024, Kepmenpan RB 390, 9 tahun 2024, Surat Menpan RB nomor B5 993 MSM 0100 tahun 2024, Kepmenpan RB 634 per 2024. Menurut Peltitid Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja, pemerintah konsisten menyelamatkan 1,7 juta honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, penyelesaiannya tidak bisa semuanya diangkat menjadi ASN PPPK, lantaran formasi yang diusulkan Pemda tidak berbanding lurus dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada Pemda yang kemampuan anggarannya tidak memadai untuk tetap mempekerjakan honorernya dengan mengangkat menjadi PPPK paruh waktu. Dengan catatan,
honorernya mengikuti seleksi PPPK 2024. Pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis, kata Aba Selasa 24 Desember. Dia melanjutkan setiap pelamar wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan dengan Computer Assisted Test, SAT. Penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan nilai ambang batas. Dalam seleksi, tidak ada nilai ambang batas, tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, terangnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyampaikan semua honorer TMS diikutkan seleksi PPPK 2024 tahap 2. Saat ini pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahap 2 tengah berlangsung, dimulai sejak 17 November hingga 31 Desember 2024. Bagi honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lolos seleksi PPPK tahap 1 bisa mengikuti seleksi tahap kedua, kata Menpan RB Rini di Jakarta, Selasa 11/11/21. Dia melanjutkan kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemetaan honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana. Perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang memang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi PPPK tahap 2 sehingga penyelesaian penataan non-ASN bisa optimal, ujar Menteri Rini. Data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi PPPK tahap 1, non-ASN yang tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta non-ASN database BKN yang tidak mendaftar PPPK tahap 1I. Selanjutnya, instansi pemerintah diminta menyampaikan feedback dan konfirmasi data non-ASN. Konfirmasi data non-ASN oleh instansi pemerintah dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN paling lambat 20 Desember 2024. Data hasil konfirmasi pemerintah diinput ke dalam SSCASN BKN. Menteri Rini menuturkan, jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non-ASN bisa melakukan submit pendaftaran PPPK 2024 tahap 2 pada SSCASN BKN.